Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Penugasan asuransi secara umum adalah sebagai berikut. Maka jawabannya A. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap penugasan asuransi ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Di tahap perencanaan penetapan tujuan dan lingkup, pemahaman auditi, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi dan pengendalian kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit, pengalokasian sumber daya. Pada tahap pelaksanaan, pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, pengembangan temuan dan rekomendasi. Pada tahap pelaporan, penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, monitoring tindak lanjut. Soal berikutnya. Pengelompokan audit dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya. Misalnya sebagai berikut, kecuali. Maka jawabannya B. Audit yang bertujuan untuk menguji asersi manajemen dalam laporan keuangan disebut dengan audit dengan tujuan tertentu. Audit dapat dikelompokkan lebih lanjut sesuai tujuannya, misalnya sebagai berikut. Audit yang bertujuan untuk memberi opini atas laporan keuangan disebut audit keuangan. Audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sebuah kegiatan atau program disebut audit kinerja. Audit yang bertujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan tertentu disebut audit kinerja. Audit yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang melawan hukum disebut dengan audit investigasi. Soal berikutnya. Review, evaluasi, dan pemantauan merupakan contoh dari. Maka jawabannya B. Negative assurance. Karena yang positif itu cuma audit. Positive assurance itu cuma audit ya. Oke, soal berikutnya. Hal-hal yang termasuk dalam perencanaan penugasan asuransi adalah sebagai berikut. Tahap perencanaan apa-apa aja? Maka jawabannya C. Penetapan tujuan dan lingkup, identifikasi dan penilaian risiko, evaluasi pengendalian. Tahap penugasan asuransi itu ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Perencanaan, penetapan tujuan dan lingkup, pemahaman auditi, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengendalian kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit, pengalokasian sumber daya. Pada tahap pelaksanaan ada pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, pengembangan temuan dan rekomendasi. Pada tahap pelaporan, penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, monitoring tindak lanjut. Soal berikutnya. Urutan yang benar dalam tahap perencanaan asuransi adalah? Maka jawabannya yang pertama pasti penetapan tujuan dan lingkup ya. Yang terakhir pasti pengalokasian sumber daya. Jadi pilihan antara A, B, dan C. Maka jawabannya B. Bisa teman-teman baca ya. Soal berikutnya. Berikut merupakan tingkatan risk maturity.
Maka jawabannya A. Risk naive, risk aware, risk enable. Lengkapnya, nih ya teman-teman, bisa baca kembali